Kita lanjut bahas spoiler Wudong Tiankun Season 15 episode 32. Oke, lang gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong merasakan kedamaian setelah dia tinggal beberapa hari di dalam klan Lin. Dan ini merupakan kesempatan langka bagi seorang Lindong untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Secara alami, Lindong ingin menghabiskan banyak waktu bersama dengan ayah, ibu, dan juga saudara-saudaranya. Dia sadar bahwa situasi damai saat ini sebenarnya hanya di permukaan saja, sementara arus bawah tanah telah menjadi semakin bergejolak. Yimo yang telah menyembunyikan diri mereka selama ratusan bahkan ribuan tahun, secara bertahap sekarang telah mulai mengungkapkan diri mereka. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya dari ulah-ulah kaum Yimo ini. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong merasakan sebuah kegelisahan di dalam hatinya. Dan kedamaian saat ini adalah awal dari badai besar yang akan datang. Namun kali ini Lindong merasa cukup bingung ketika Ling Qingsu tetap terlihat tenang selama tinggal di dalam klan Lin ini. Dan sama sekali dia tidak pernah menyebutkan untuk kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Sementara ibu dari Lindong sangat menyukai Ling Qingsu sehingga mereka berdua mengobrol setiap harinya. Dan Lindong sendiri tidak berani untuk menyela obrolan mereka. Beberapa hari pun berlanjut dan tiba-tiba saja Lindong dipanggil oleh ayahnya ketika sedang menikmati ketenangan di dalam klan Lin ini. Lindong sedikit terkejut ketika mendengar permintaan dari ayahnya, yang kemudian dia berkata dengan cukup bingung, "Hah? Ayah ingin aku pergi ke provinsi kesunyian besar untuk apa?" Lin Xiao pun kali ini mengatakan provinsi kesunyian besar saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Lindong yang terkejut, dia bertanya, "Berbeda?" Karena Lindong sangat tahu bahwa provinsi kesunyian besar adalah tempat latihan pertama yang dia kunjungi setelah meninggalkan kota Qinyang saat itu. Dan di tempat itu sendiri juga cukup kacau. Banyak faksi yang telah berkumpul dari segala penjuru. Dan tentu saja tempat itu juga merupakan tempat bagi tablet kuno gurun besar, yang di dalamnya ada sekte kuno yang tersembunyi, di mana Lindong memperoleh batu simbol melahap darinya. Dan pada saat itu Lindong juga mendapatkan banyak hal dari sekte kuno yang ada di dalam tablet gurun besar. Hal ini juga mengingatkan Lindong dengan banyaknya pil nirwana terkutuk yang telah dia dapatkan ketika dijebak oleh Lilan Tian. Dan akhirnya pil-pil nirwana terkutuk itu pun dibersihkan oleh pelindung tablet kuno yang bernama Tangpu, yang saat itu tubuhnya telah berubah menjadi tengkorak hidup. Ayah dari Lindong sendiri kini menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Sejujurnya ada dua faksi yang cukup kuat di kekaisaran yang besar saat ini. Selain klan Lin kita, 4 klan besar sebelumnya telah jatuh dari karunia besar. Dan dari 2 faksi yang ada di dalam kekaisaran yang besar, salah satunya adalah klan Lin ini, sementara yang lainnya adalah sekte elang yang berada di provinsi kesunyian besar. Ketika kekaisaran yang besar dikepung dan juga diserang oleh banyak kerajaan, perbatasan utara pada dasarnya telah dipertahankan oleh sekte elang ini." Lindong yang terkejut, lalu dia berkata, "Sekte elang? Sejak kapan faksi seperti itu muncul di tempat ini?" Melihat keterkejutan dari seorang Lindong, Lin Xiao pun menjelaskan, sekte elang ini dulunya adalah dojo bela diri yang berada di provinsi kesunyian besar. Dan 5 tahun yang lalu, dojo bela diri ini pada akhirnya bangkit dan kemudian menyatukan seluruh provinsi kesunyian besar. Apalagi dari yang ku ketahui saat ini, faksi mereka bahkan memiliki pengaruh di beberapa kerajaan yang ada di sekitarnya. Dan kekuatan mereka yang sekarang benar-benar mencengangkan. Lindong pun sedikit mengingat, lalu dia mengatakan, "Dojo bela diri elang." Selanjutnya, sebuah keheranan muncul dalam tatapan mata Lindong, dan raut wajahnya terlihat cukup aneh. Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya dojo bela diri elang, yang merupakan dojo kecil pada saat itu dan membutuhkan bantuan dari Lindong, bisa mencapai prestasi yang sangat menakjubkan beberapa tahun kemudian. Lindong yang penasaran, lalu dia bertanya, "Bagaimana bisa dojo bela diri elang ini tiba-tiba saja menjadi sangat kuat?" Mendengar pertanyaan dari Lindong, Lin Xiao pun hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, "Telah dikabarkan bahwa mereka memperoleh warisan
dari sebuah sekte kuno yang ada di dalam tablet gurun besar. Hingga pada akhirnya mereka pun mendirikan markas besar dari sekte elang ini di sekitar tablet kuno gurun besar. Dan kali ini yang menjadi pimpinan dari sekte elang adalah seorang gadis muda yang bernama Jiangsu. Mendengar hal itu, Lindong pun sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Jiangsu?" Sebuah kenangan tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran Lindong yang sekarang. Dia benar-benar teringat ketika berada di dalam kamarnya yang remang-remang saat itu. Jiangsu mendatangi Lindong, kemudian melepaskan gaun bajunya dan memperlihatkan tubuhnya yang mulus telanjang di hadapan Lindong. Jiangsu saat itu benar-benar rela menyerahkan dirinya sendiri demi Lindong, memberikan perlindungan bagi dojo bela diri mereka. Namun saat ini Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jiangsu akan menjadi kepala dari sekte elang ini, dan dia telah menyatukan seluruh provinsi kesunyian besar. Hal ini adalah sebuah perubahan yang cukup menakjubkan. Tiba-tiba saja Lindong bertanya pada ayahnya, apakah ayah memintaku untuk pergi? Hal itu berkaitan dengan sekte elang ini. Ayah Lindong pun menganggukkan kepalanya. Sesaat kemudian dia mengerutkan kening, lalu mengatakan, "Kau harus mencari tahu sedikit tentang tablet kuno gurun besar." Dikabarkan bahwa sebuah masalah yang cukup signifikan baru-baru ini telah muncul dari sana, dan sekte elang ini tidak bisa menyelesaikannya. Lalu mereka mencari bantuan dari Clanlin kita. Jika kau punya waktu, kau harus segera melakukan perjalanan menuju tempat itu. Lindong mengerutkan kening sambil mengatakan, "Hah? Ada masalah dengan tablet kuno gurun besar?" Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan Lindong berpikir bahwa dirinya memiliki hutang budi pada sekte kuno yang berada di dalam tablet gurun besar. Sementara batu simbol miliknya juga telah diperoleh atas persetujuan dari Pak Tua Mata Hitam dari sekte kuno itu. Apalagi jari pemenjara surgawi yang telah diperoleh Lindong juga didapatkan dari sana. Hal ini selama bertahun-tahun telah membantu Lindong melewati situasi hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Karena pada saat ini tablet kuno gurun besar mendapatkan sebuah masalah, maka Lindong akan secara sukarela membantu menyelesaikan masalah ini. Ayah dari Lindong segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Cepatlah pergi, dan setelah selesai kau juga harus cepat kembali." Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Dan sekarang Lindong memutuskan untuk bepergian seorang diri. Meskipun kekaisaran yang besar itu sangat luas, dengan kecepatan Lindongnya sekarang, dia bisa mencapai provinsi kesunyian besar hanya dalam waktu 1 jam. Dari langit, Lindong pun menundukkan kepalanya dan melihat ke arah bawah. Hal itu membuatnya teringat ketika pertama kali melakukan perjalanan keluar dari kota Yan, yang kemudian melewati banyak provinsi sebelum pada akhirnya sampai di provinsi kesunyian besar ini. Dan tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat pertama dimulainya pelatihan dari Lindong. Setelah memeriksa tempat ini untuk sesaat, Lindong pun bergegas menuju pusat dari provinsi kesunyian besar. Saat ini, dia sudah mendekati tujuannya. Hal itu membuat Lindong cukup terkejut karena dia bisa melihat sebuah bendera besar yang telah bertiup di beberapa kota. Dan bendera ini ada simbol seekor elang yang menjulang tinggi ke langit. Jelas itu merupakan bendera dari sekte elang. Lindong tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya sekte elang memiliki kendali yang kuat di provinsi kesunyian besar ini. Dan dari kelihatannya, mereka memang telah menjadi penguasa dari seluruh provinsi kesunyian besar. Bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa melawan sekte elang ini. Detik berikutnya tubuh dari Lindong kembali melakukan perjalanan sejauh beberapa ribu mil. Selanjutnya, dia mengangkat kepala dan bisa melihat kota besar yang telah menjulang tinggi di dataran kuno yang ada di depan sana. Sementara Lindong juga melihat banyak sosok telah berterbangan. Hal itu membuat suasana kota menjadi sangat ramai. Tatapan mata dari Lindong melihat dalam kejauhan yang saat ini ada tablet kuno yang benar-benar besar berdiri di pusat kota itu. Ketika melihat pada tablet kuno ini, ekspresi rumit pun muncul di wajah dari Lindong karena dia teringat dengan masa lalu. Hal itu membuat Lindong tertawa kecil sambil mengatakan,
Jari pemenjara surgawi aku dapatkan dari tempat itu. Detik berikutnya tubuh dari Lindong pun kembali melesat melintasi langit. Hanya dalam waktu hitungan detik, dia sudah sampai di hadapan dari tablet kuno ini. Tatapan mata dari Lindong terus terfokus pada tablet kuno yang ada di hadapannya, sementara tangan Lindong ada di belakang punggungnya saat ini. Dan sekarang, tablet kuno gurun besar tampaknya telah menjadi objek suci bagi sekte Elang. Dan orang-orang biasa pada dasarnya dilarang untuk mendekat. Oleh karena itu, keamanan di tempat ini telah dijaga sangat ketat. Banyak para penjaga hingga detik ini tidak memperhatikan Lindong. Tapi ketika mereka semua menyadari bahwa Lindong sedang melamun di hadapan tablet besar itu, para penjaga ini segera tersadar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka pun langsung membunyikan alarm. Dan banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah langsung mengepung Lindong. Cerita kemudian berpindah ke dalam sebuah gedung. Di tempat itu sendiri, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang sangat ramping. Dia kali ini sedang memegang cangkir teh sambil melihat pada kejauhan. Dan tampaknya gadis ini sedang melamun, karena sebenarnya itu adalah Jiangsu. Detik berikutnya, ayah dari Jiangsu pun tiba-tiba saja muncul lalu terbatuk. Mendengar suara terbatuk dari ayahnya ini, Jiangsu pun buru-buru menoleh. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Ayah." Sementara ayah dari Jiangsu, tatapan matanya melihat pada kota yang megah di luar sana sambil menghela nafas panjang yang kemudian berkata, "Su'er, kau benar-benar anak gadis ayah yang sangat mampu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, kau bisa membuat dojo bela diri kita menjadi penguasa di provinsi kesunyian besar ini." Mendengar ucapan dari ayahnya, Jiangsu hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku hanya melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh pendahuluku." Tiba-tiba saja, tatapan mata dari ayah Jiangsu melihat dalam pada anak gadisnya itu sebelum akhirnya tertawa getir sambil mengatakan, "Namun anakku, kau yang saat ini bukanlah gadis muda lagi. Kapan pada akhirnya kau akan mengkhawatirkan dirimu sendiri? Banyak anak muda di luar sana di seluruh kekaisaran yang besar ini sangat mencintai dan juga memujamu. Apakah tidak ada dari mereka yang bisa masuk dalam pandangan matamu?" Mendapat perkataan seperti itu dari ayahnya, Jiangsu pun hanya bisa menyeruput tehnya sambil tersenyum tipis. Dia mengatakan, "Ayah, untuk masalah ini tidak terlalu mendesak." Mendengar jawaban dari anaknya, Jianglei hanya bisa tersenyum pahit. Lalu dia berkata, "Tidak mendesak. Dari apa yang kulihat, sepertinya hatimu sudah lama kau berikan pada seseorang." Mendengar hal ini, tangan dari Jiangsu pun bergetar dengan lembut. Dia melihat pada ayahnya sambil tersenyum, lalu mengatakan, "Ayah, apa yang kau katakan?" Sementara Jianglei hanya bisa menarik nafas, lalu dia berkata, "Apakah kau benar-benar percaya bahwa ayahmu ini tidak tahu apapun yang kau lakukan malam itu di kamar Lindong?" Mendengar ucapan dari ayahnya itu, dalam sekejap saja raut wajah Jiangsu berubah menjadi memerah. Yang kemudian dia buru-buru mengatakan, "Ayah, bagaimana kau tahu tentang hal itu?" Jianglei menatap anak gadisnya yang telah terlihat sangat malu. Sebelum akhirnya Jianglei tersenyum pahit sambil mengatakan, "Kau seharusnya sudah mendengar berita itu kan? Lindong telah muncul di kota kekaisaran. Dan dia yang saat ini bukan lagi pemuda yang membutuhkan kita untuk membawanya keluar dari dalam hutan kabut." Jiangsu dengan lembut menggigit bibirnya sendiri. Segera setelah itu dia tertawa pelan sambil berkata, fakta bahwa dia memiliki prestasi seperti itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun juga, Lindong yang saat ini adalah seekor elang yang bisa terbang tinggi ke arah langit. Dan aku khawatir dia sudah lama melupakan diriku, karena aku ini bukan siapa-siapa. Dan lebih baik jika aku yang hanya mengingat Lindong. Sambil menggelengkan kepalanya, Jianglei pun mengatakan, "Kau benar-benar gadis bodoh." Ketika Jiangsu dan juga Jianglei sedang mengobrol, tiba-tiba saja alarm darurat kini terdengar di langit kota ini. Hal itu membuat ekspresi Jianglei dan juga Jiangsu berubah dengan cepat. Dan tiba-tiba saja
ada seseorang masuk ke dalam tempat ini sambil berkata, "Kepala sekte, seseorang telah menyusup ke area terlarang dan sekarang sudah berdiri di depan tablet kuno gurun besar." Mendengar hal ini, wajah dari Jiangsu berubah menjadi sangat dingin. Dia pun buru-buru bergerak, yang kemudian terbang menuju tablet kuno gurun besar. Di saat yang sama, sebuah teriakan pun bergema di seluruh tempat ini. "Para murid-murid dari sekte Elang, dengarkan perintahku. Segel kota ini dan aktifkan formasi." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tanah yang ada di pusat kota telah dipenuhi dengan lautan manusia. Tatapan mata mereka semua melihat tajam ke arah Lindong yang masih berdiri dengan santai di depan tablet kuno. Detik berikutnya, Jiangsu pun telah sampai di tempat ini dan banyak orang segera memberikan hormat pada Jiangsu. Salam kepala sekte. Wajah cantik dari Jiangsu terlihat sangat dingin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, yang kemudian melihat ke arah sosok Lindong. Jiangsu pun berkata, "Bolehkah aku tahu siapa tuan yang terhormat ini dan kenapa Anda membobol area terlarang dari sekte Elangku?" Mendengar suara dari Jiangsu, tubuh Lindong pun sedikit gemetaran sebelum akhirnya dia berbalik dan memberikan senyum ke arah Jiangsu. Yang kemudian Lindong berkata, "Nona Jiangsu, sudah lama kita tidak bertemu. Aku percaya bahwa kau akan baik-baik saja semenjak pertemuan terakhir kita." Melihat Lindong telah muncul di hadapannya, tubuh dari Jiangsu tiba-tiba saja menegang. Sementara para murid dari sekte Elang yang ada di tempat ini hanya bisa dengan takjub menyaksikan Jiangsu yang tubuhnya terlihat cukup syok ketika memandang ke arah Lindong. Tubuh kaku dari Jiangsu tiba-tiba saja bergetar dengan lembut, hingga akhirnya dia mengatakan, Kau sebenarnya adalah Lindong." Ketika nama ini disebutkan, banyak tatapan murid-murid dari sekte Elang melihat ke arah Lindong. Tubuh mereka semuanya langsung tersentak, dan mereka juga cukup kaget, karena sebenarnya nama dari Lindong telah dikenal banyak orang di tempat ini. Hal itu membuat para murid dari sekte Elang segera mengatakan, "Apakah sebenarnya orang yang ada di depan kita ini adalah Lindong yang legendaris yang telah memusnahkan sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur?" Sementara Lindong masih tetap tersenyum ke arah Jiangsu. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Tatapan mata Lindong saat ini terlihat cukup aneh ketika melihat ke arah Jiangsu. Bertahun-tahun yang lalu, Jiangsu hanyalah seorang gadis yang ingin melindungi dojo bela diri Elang, dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Jiangsu akan menjadi kepala sekte Elang bertahun-tahun kemudian. Sementara Jiangsu pada akhirnya secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya, dia menatap Lindong dalam-dalam, yang kemudian Jiangsu melambaikan tangan untuk segera membubarkan kelompok besar yang ada di tempat ini. Jiangsu segera melangkah maju dan dia berjalan ke sisi Lindong sambil mengatakan, "Aku tidak pernah bayangkan bahwa diriku akan bisa melihatmu lagi." Lindong melihat pada Jiangsu dengan perasaan rumit dalam tatapan matanya, yang kemudian sambil tersenyum Lindong mengatakan, "Aku juga tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah beberapa tahun, dojo bela diri Elang akan menjadi sekte Elang yang termasyhur dari kekaisaran yang besar. Hal ini benar-benar sebuah pencapaian." Jiangsu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia menjawab perkataan dari Lindong. "Pencapaian seperti ini sepertinya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pandanganmu, bukan?" Karena bagaimanapun juga Jiangsu mengetahui bahwa prestasi yang diperoleh Lindong jauh lebih besar daripada Jiangsu yang sekarang. Bahkan Lindong berhasil memusnahkan sekte paling kuat di wilayah Suan Timur. Lindong hanya bisa tertawa kecil dan dia tidak memberikan tanggapan atas pujian dari Jiangsu. Detik berikutnya, sebuah tawa hangat terdengar dari belakang. "Haha, Lindong, apakah itu benar-benar kau?" Karena sebenarnya ini adalah paman Jianglei. Lindong melihat pada pria parubaya itu. Sambil tersenyum, Lindong pun segera menangkupkan dua tangannya. Dia memberikan hormat lalu mengatakan, "Salam paman Jianglei." Jianglei sendiri cukup gembira ketika dia melihat kemunculan dari Lindong, yang kemudian tatapan matanya diwarnai dengan sedikit emosi. Jianglei benar-benar kagum. Lindong yang saat ini telah menjadi tokoh legendaris di wilayah Suan Timur, dan dia tidak pernah bisa membayangkan
bahwa mereka akan menjalin hubungan persahabatan yang benar-benar dekat. Apalagi saat ini sosok legendaris itu telah mengunjungi sekte elangnya. Ketika Jiangsu melihat betapa akrabnya Lindong dengan sang ayah, tiba-tiba saja Jiangsu sedikit kesal dan dia kemudian mengatakan, "Mengingat statusmu yang saat ini, aku khawatir kau sudah lama melupakan orang-orang seperti kita." Jiang Li tanpa daya melirik pada Jiangsu dan dia merasa putrinya saat ini benar-benar berubah seperti putrinya dari masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ke arah Jiangsu, yang kemudian dia mengatakan, "Nona Jiangsu, apakah kau sedang menggodaku? Jika kalian tidak membawaku keluar dari dalam hutan kabut saat itu, kemungkinan diriku akan menjadi mangsa bagi para serigala." Hal ini dikatakan Lindong dengan cukup kebingungan. Apakah kemarahan dari Jiangsu saat ini dikarenakan ditolak Lindong malam itu? Ketika Lindong memikirkan hal ini, tatapan mata Lindong menyapu ke seluruh tubuh dari Jiangsu. Namun tatapan mata Lindong itu dengan cepat disadari oleh Jiangsu. Hal ini membuat wajah cantik dari Jiangsu tiba-tiba saja berubah menjadi memerah, yang kemudian dia memelototi Lindong dengan rasa malu. Lindong pun segera menarik pandangannya dari Jiangsu. Sambil terbatuk dia mengatakan, "Aku kembali ke tempat ini karena ayahku telah menerima permintaan bantuan kalian. Oleh karena itu, kedatanganku ke tempat ini adalah untuk melihat sesuatu yang salah dengan tablet kuno gurun besar. Selain itu, apakah kau memiliki hubungan dengan tablet kuno gurun besar ini?" Jiang Li yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, yang kemudian Jiang Li berkata, "Setelah kau pergi saat itu, Jiangsu sebenarnya telah memasuki tablet kuno gurun besar ini, yang kemudian dia diakui oleh roh tablet. Karenanya, Jiangsu memperoleh warisan dari sekte kuno itu, dan pada akhirnya kita mendirikan sekte elang untuk melindungi tablet kuno gurun besar ini." Mendengar penjelasan dari Jiang Li, Lindong pun cukup tercengang, yang kemudian tatapan matanya kembali melihat pada Jiangsu. Lindong teringat saat itu dia juga telah melakukan kontak dengan roh tablet kuno, dan dia pada akhirnya mendapatkan jari pemenjara surgawi. Adapun warisan dari tablet kuno itu sendiri, Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal itu akan terjatuh dan memilih Jiangsu. Sambil menunjuk pada tablet kuno, Lindong pun mengatakan, "Ceritakan padaku tentang masalah yang dihadapi tablet kuno ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Jiangsu pun segera merutkan keningnya, lalu dia mengatakan, "Dunia yang berada di dalam tablet kuno saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Apakah kau mengetahui tentang pelindung yang ada di dalam tablet itu yang bernama Tangpu?" Lindong menganggukkan kepalanya, karena pada saat itu dia sudah putus asa ketika melarikan diri dari Tangpu yang telah mengejarnya karena dijebak oleh Lilang Tian. Namun pada akhirnya Tangpu malah berpihak dan menghilangkan kutukan dari pil nirwana yang dibawa oleh Lindong. Jiangsu pun kembali mengatakan, "Kau seharusnya tahu bahwa sekte kesunyian besar telah diserang oleh Yimo saat itu, dan mereka akhirnya melakukan pertempuran besar yang bisa menghancurkan bumi. Hal itu terjadi di tempat ini. Namun pada akhirnya, sekte kuno yang merupakan sekte kesunyian besar akhirnya dihancurkan. Tapi para Yimo juga telah menderita kerugian yang sangat besar, yang membuat energi iblis mereka tersegel di tempat ini. Namun sekarang, selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya energi iblis itu secara bertahap telah muncul." Lindong hanya bisa dengan lembut menghela nafasnya, lalu dia mengatakan, "Seperti yang kuharapkan, bahwa itu memang dikarenakan energi iblis." Ketika Lindong berada di tempat ini, dia sudah bisa merasakan ada sebuah energi iblis. Namun Lindong tidak bisa menyangkanya bahwa itu akan benar-benar dipancarkan dari Yimo yang tersegel di dalamnya. Saat ini, Lindong bisa membayangkan apa saja yang terjadi pada tablet kuno gurun besar saat itu, yang kemungkinan kedatangan para Yimo untuk menyerang sekte kuno dikarenakan sekte ini memiliki batu simbol yang melahap. Hal itu juga sama terjadi
dengan kerajaan dari Kaisar Petir. Sambil menghela nafas panjang, Jiangsu pun kembali mengatakan, sisa wasiat dari banyak ketua sekte kesunyian besar tertinggal di dalam tablet kuno gurun besar ini selama bertahun-tahun. Tang Pu secara bertahap telah menyerap wasiat ini dan menyebabkan beberapa perubahan terjadi. Perubahan ini pada awalnya positif, tapi tiba-tiba energi iblis menyembur keluar dari dalam tanah dan Tang Pu secara bertahap diserang oleh energi iblis itu. Namun kegigihan dan juga tekadnya yang tinggi benar-benar tidak ada bandingannya. Bahkan setelah tubuhnya terkorosi oleh energi iblis, dia masih menolak untuk menyakiti siapapun yang ada di sekte kesunyian besar. Dan setiap harinya Tang Pu hanya bisa melolong dengan penuh kesedihan. Mendengar hal itu, raut wajah Ridho berubah menjadi cukup gelap. Dia pada akhirnya benar-benar mengagumi kegigihan dari Tang Pu. Bahkan setelah kematiannya, dia masih menolak untuk menghilang dari dunia ini demi bisa melindungi sektenya. Dan Tang Pu telah rela mengubah dirinya sendiri menjadi tengkorak hidup untuk menjadi pelindung selamanya di tempat ini. Dedikasi seperti itu membuat Lindong memiliki rasa hormat yang tinggi. Sesaat kemudian, Jiangsu kembali mengatakan, kita semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi energi iblis yang berada di dalam tablet kuno itu telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dan tampaknya mereka akan segera keluar dari tablet kuno gurun besar ini. Mendengar hal itu, mata Lindong pun menjadi sangat tajam, karena Lindong tahu jika sampai energi iblis itu keluar dari dalam tablet kuno, kemungkinan seluruh kehidupan di provinsi kesunyian besar akan dimusnahkan. Tiba-tiba saja, raut wajah dari Jiangsu dan juga Jiang Lei berubah menjadi cukup rumit, yang kemudian mereka mengatakan, kita sebenarnya telah mencoba berbagai cara, namun pada akhirnya masih tidak bisa menyegel energi iblis ini. Kemudian sesuatu terjadi ketika energi iblis itu meledak. Lindong cukup bingung dan dia bertanya, sesuatu apa yang terjadi? Jiangsu lalu mengatakan, energi iblis itu yang awalnya menyerang tempat ini bisa dinetralkan oleh Ying Yin. Mendengar hal itu, Lindong sangat terkejut, yang kemudian dia berkata, hah? Dinetralkan oleh Yin Yin? Mata Lindong berubah menjadi cukup membesar ketika dia mengingat gadis kecil itu. Dia terlihat sangat lemah, namun benar-benar mampu menetralkan energi Yimo. Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, Jiangsu pun mengatakan, benar, kami pada saat itu tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi Ying Yin mampu menangani masalah ini, dan itu merupakan hal yang baik. Selanjutnya, kita menyuruh Yin Yin untuk tinggal di dalam tablet kuno gurun besar. Mungkin memang cukup aneh bagiku mengatakan hal ini, tapi dengan adanya Ying Yin di dalam tablet kuno, energi iblis itu telah secara bertahap dinetralkan. Namun saat ini, sebenarnya energi iblis itu telah menyembur keluar dengan cepat. Ketika melihat hal itu, kita semuanya benar-benar buntu, yang pada akhirnya meminta bantuan pada kekaisaran yang besar. Mendengar ucapan dari Jiangsu itu, mata Lindong pun dipenuhi dengan keheranan, karena dia sangat paham betapa sulitnya berurusan dengan energi iblis. Namun Jiang Yin yang hanya seorang gadis kecil, bahkan belum berkultivasi, bagaimana bisa dia memiliki kekuatan yang mampu menekan energi iblis? Lindong samar-samar tersenyum, lalu dia mengatakan, sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan di dalam tablet kuno gurun besar ini. Mendengar ucapan Lindong, Jiangsu menganggukkan kepalanya. Dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Lindong, tapi Jiangsu tidak bisa memastikan masalah apa yang terjadi di dalam sana. Lindong segera melambaikan tangannya, lalu dia mengatakan, Jiangsu, buka tablet kuno ini, dan kita akan segera tahu begitu kita masuk dan melihatnya. Mendengar ucapan dari Lindong, Jiangsu tanpa ragu-ragu segera melambaikan tangannya, dan sebuah pancaran kini telah muncul dari tablet kuno gurun besar. Pancaran sinar cahaya ini kemudian melilit tubuh dari Jiangsu dan juga Lindong, yang dalam sekejap tubuh mereka pun dibawa masuk dan menghilang dari tempat ini. Ketika Lindong sudah berada di dalam tablet kuno, yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah tanah tandus dan juga reruntuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Lindong
memindai area ini, dan dia bisa melihat jejak aura iblis yang terus-menerus muncul dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera menyipitkan matanya, dan kali ini Lindong juga bisa mendengar suara lolongan yang cukup menyedihkan dari kejauhan. Lolongan ini dipenuhi dengan rasa sakit dan juga amarah, karena itu adalah suara teriakan dari Tang Pu. Mendengar hal ini membuat alis Lindong segera berkerut. Dia segera melambaikan lengan bajunya, yang kemudian Lindong bersama dengan Jiangsu bergegas menuju arah dari Tang Pu. Dalam beberapa menit kemudian, mereka berdua bisa melihat puncak gunung yang cukup sepi, di mana Tang Pu telah berlutut, dan dia terus berteriak ke arah langit, sementara energi iblis yang tebal kini terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Di belakang Tang Pu ada sebuah batu besar, dan di atasnya ada seorang gadis kecil yang duduk tanpa daya. Karena itu adalah Jiang Yinyin yang hingga detik ini terus-menerus memurnikan energi iblis yang dikeluarkan dari dalam tubuh Tang Pu. Jiangsu melihat Jiang Yinyin, segera dia melambaikan tangannya sambil berteriak, "Yinyin!" Mendengar teriakan dari Jiangsu, Jiang Yinyin pun cukup terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya sambil berkata, "Kakak Jiangsu." Melihat kemunculan dari Jiangsu di tempat ini, Jiang Yinyin terlihat cukup bergembira, dan tubuh mungilnya segera melompat, yang langsung berlari menuju ke arah Jiangsu. Detik berikutnya, Jiangsu pun menunjuk pada Lindong sambil berkata, "Yinyin, lihat, siapa yang datang bersamaku?" Jiang Yinyin pun segera melihat pada arah yang ditunjuk Jiangsu. Detik berikutnya, sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan matanya, yang kemudian Jiang Yinyin berteriak, "Kakak Lindong!" Lindong yang melihat Jiang Yinyin hanya bisa tersenyum. Namun detik berikutnya, Lindong juga cukup terkejut, karena sebenarnya penampilan dari Jiang Yinyin ini tidak berubah sama sekali. Bahkan suara, raut wajah, dan juga tubuhnya masih sama seperti saat itu. Tidak lama kemudian, Jiang Yinyin pun segera berlari ke arah Lindong. Dengan tatapan mata yang dipenuhi kegembiraan, angin sepoi-sepoi kini telah bertiup melewati rambut dari Jiang Yinyin, yang kemudian memperlihatkan dahinya. Ketika melihat dahi dari Jiang Yinyin, Lindong pun cukup kaget, karena sebenarnya di dahi Jiang Yinyin saat ini ada sebuah segel. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Itu adalah segel reinkarnasi. Sebenarnya Yinyin adalah seorang reinkarnator." Lindong benar-benar sangat terkejut dengan segel reinkarnasi yang ada di dahi Jiang Yinyin. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gadis kecil ini memang benar-benar seorang reinkarnator. Sementara Jiangsu, ketika melihat sorot mata dari Lindong, dia pun bertanya, "Lindong, ada apa?" Lindong pun mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap kepala dari Jiang Yinyin. Hal ini membuat Yinyin segera tersenyum ke arah Lindong, karena dia memiliki kesan yang cukup mendalam. Dikarenakan Lindong masih mengenali Yinyin, bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Lindong kemudian bertanya, apakah dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Karena selama 8 tahun ini Lindong tidak pernah melihat Jiang Yinyin, namun gadis kecil ini tidak memiliki perubahan sedikit pun pada tubuhnya. Sementara Jiangsu hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menatap Yinyin. Dia menghela nafas panjang lalu mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Yinyin, tapi dia memang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, aku samar-samar bisa merasakan sesuatu luar biasa dari dalam tubuhnya." Lindong tersenyum ke arah Jiang Yinyin, sebelum akhirnya tatapan matanya melihat ke arah puncak gunung di depan sana. Baru setelah itu, Lindong mengatakan, "Jiangsu, kau harus tahu hal ini. Sebenarnya, Jiang Yinyin adalah seorang reinkarnator." Mendengar hal itu, ekspresi di raut wajah dari Jiangsu segera berubah. Lalu dia mengatakan, "Reinkarnator? Bukankah itu berarti bahwa Jiang Yinyin akan segera diambil alih oleh kenangan dari masa lalunya?" Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Semuanya ini tergantung pada siapa reinkarnasi sebelumnya. Jika berbicara secara logika, Lindong cukup yakin bahwa seharusnya
yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yinyin saat ini adalah seorang ahli yang telah gagal ketika melewati kesengsaraan reinkarnasi yang pertama ataupun kedua, yang kemudian mereka pada akhirnya memasuki siklus reinkarnasi. Namun jika yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yinyin adalah keberadaan yang sangat menakutkan seperti guru es, maka Lindong tidak tahu di masa depan nanti siapa yang akan bertanggung jawab atas tubuh Jiang Yinyin saat ini. Hal itu memang akan sama seperti yang dialami Huan Huan. Sementara Jiangsu dengan lembut bertanya pada Lindong, apakah kau tahu siapa reinkarnasi dari Yin Yin sebelumnya? Lindong hanya menggelengkan kepalanya karena dia juga tidak mengetahui siapa yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin Yin saat ini. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada puncak gunung, dan selanjutnya dia melompat yang kemudian mendarat di puncak gunung itu sendiri. Tatapan matanya melihat pada tubuh Tang Pu yang telah terbungkus oleh energi iblis. Jelas ada perubahan yang sangat besar dari penampilan Tang Pu saat ini. Di masa lalu, dia hanya memiliki tubuh yang terdiri dari tulang belulang. Namun saat ini, sebenarnya sudah ada daging yang telah tumbuh di tubuhnya. Meskipun Tang Pu masih terlihat sangat kurus, namun dia benar-benar terlihat seperti manusia dan tidak seperti tengkorak lagi. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong saat ini adalah wasiat-wasiat yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul dalam tatapan mata Tang Pu. Dan seluruh wasiat ini memiliki satu kesamaan, yaitu melindungi seluruh tempat ini. Jiangsu yang juga bisa melihat hal ini, dia pun buru-buru mengatakan, selama bertahun-tahun sisa wasiat yang telah melayang di dalam dunia ini sebenarnya menyatu ke dalam tubuh Tang Pu. Dan hal itu membuat dirinya menjadi cukup unik. Tidak ada yang tahu persis Tang Pu akan menjadi apa selanjutnya. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan Lindong mengetahui bahwa orang-orang yang berasal dari sekte kesunyian besar, mereka semuanya telah berkumpul untuk bersama. Bahkan setelah ribuan tahun, kehendak para murid yang telah mati masih tersisa di tempat ini dan berusaha untuk melindungi sekte mereka. Sementara tubuh Tang Pu yang saat ini benar-benar terlihat seperti kumpulan dari sisa-sisa kesadaran yang telah bergabung jadi satu di dalam wasiat yang ada dalam tatapan matanya. Sambil melihat tubuh dari Tang Pu, Lindong hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Karena saat ini, Lindong teringat dengan sekte Dao. Jika pada saat itu sekte Dao dihancurkan oleh gerbang Yuan, kemungkinan sisa kesadaran dari murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya juga akan menolak pergi, yang kemudian akan terus melindungi sekte Dao mereka. Detik berikutnya suara auman yang sangat keras pun terdengar karena Tang Pu tampaknya sangat kesakitan. Tinjunya pada saat ini menghantam dadanya dengan keras, dan tatapan mata dari Tang Pu terlihat sangat kosong ketika melihat pada seluruh tempat ini. Detik berikutnya, tatapan mata dari Tang Pu dipenuhi dengan semangat yang luar biasa. Ketika Jiang Yinyin melihat rasa sakit yang luar biasa dari Tang Pu, dia pun buru-buru mengatakan, "Hei pria besar, bagaimana kabarmu?" Sebuah cahaya terus-menerus keluar dari dalam tubuh Jiang Yinyin yang kemudian menyelimuti sosok dari Tang Pu dan tidak henti-hentinya untuk memurnikan energi iblis dari tubuh Tang Pu saat ini. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Lindong hanya bisa mengerutkan alisnya. Segera setelah itu Lindong mengepalkan tinju, dan tiba-tiba saja sebuah petir kini telah muncul di tangan Lindong. Hal ini kemudian berubah menjadi bola petir yang langsung dimasukkan oleh Lindong ke dalam tubuh Tang Pu. Dengan cepat, sebuah percikan api pun muncul dan energi iblis di dalam tubuh Tang Pu benar-benar dimusnahkan. Ketika energi iblis ini menghilang, rasa sakit dan juga kekosongan di mata Tang Pu secara berangsur-angsur telah menghilang. Beberapa kesadaran yang cukup kacau kini telah sekali lagi muncul dalam tatapan mata Tang Pu. Pada akhirnya, Tang Pu pun sedikit membungkukkan tubuhnya ke arah Lindong. Sementara Lindong hanya bisa melambaikan lengan bajunya. Dia segera menghentikan tubuh dari Tang Pu sambil mengatakan, "Saat itu, aku telah mendapatkan banyak bantuan darimu untuk menghilangkan kutukan di dalam pil nirwana, dan hutang ini sekarang telah dilunasi." Mendengar ucapan dari Lindong,
Tang Pu pun hanya bisa diam saja. Kemungkinan dia tidak ingat dengan apa yang telah dia lakukan saat itu. Bagaimanapun juga, tubuh Tang Pu yang saat ini hanyalah sekumpulan dari banyaknya wasiat murid-murid sekte kesunyian besar. Dan Tang Pu tidak seperti manusia, namun dia juga tidak seperti mayat. Keadaan Tang Pu yang saat ini juga tidak mirip seperti keadaan zombie dari Pak Tua Ventian saat itu. Sementara Lindong yang memahami kondisi dari Tang Pu, dia hanya bisa terdiam. Yang kemudian Lindong mengalihkan pandangan matanya ke arah tanah yang ada di bawah sana. Saat ini energi iblis pun terus meningkat dan keluar dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera tertawa lalu mengatakan, kekayaan dari energi iblis di dalam tubuh Tang Pu bukan tanpa asal. Dan mengandalkan kekuatan dari Yin Yin untuk bisa menekannya bukan sebuah jalan yang bagus untuk dilakukan dalam jangka panjang. Untuk menghentikan sampah yang ada di tempat ini, maka seseorang harus menghancurkan sampai ke akarnya. Dan jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, maka kita harus berurusan dengan sesuatu yang telah tersembunyi jauh di bawah tanah ini. Detik berikutnya sebuah jejak kemarahan telah muncul di dalam hati Lindong. Dia pun melihat pada Jiangsu sambil mengatakan, lindungi Ying Yin. Jiangsu menganggukkan kepalanya dan kemudian dia segera membawa Yin Yin untuk berpindah dari sisi Lindong. Sebuah kilatan dingin telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya dia mengatakan, aku benar-benar tertarik untuk melihat apa yang ada di tempat ini yang sudah menyebabkan kerusakan sampai sejauh itu. Setelah Lindong berkata seperti ini, awan petir yang ada di langit pun berkumpul. Dan kali ini banyak petir telah berkedap-kedip menutupi seluruh dunia ini. Suara gemuruh yang keras pun terdengar, yang kemudian petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit dan menyambar tanah yang ada di bawah sana. Sebuah energi petir yang sangat murni dalam sekejap saja mengamuk yang kemudian menyebar. Hal ini langsung memusnahkan energi iblis pekat di bawah sana. Namun, ketika energi iblis itu telah dibersihkan oleh sambaran petir milik Lindong, masih tidak ada respon dari bawah tanah. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, benar-benar makhluk ulet yang tidak mau keluar. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mendorong jarinya ke arah depan, dan tiba-tiba saja naga petir ratusan ribu kaki telah melesat keluar dari langit dengan kejam. Hal ini menabrak tanah yang kemudian meledakkan tanah itu. Pada akhirnya seluruh dunia di dalam tablet kuno gurun besar ini berguncang dengan hebat. Dan tiba-tiba saja tanah yang tersambar petir kini langsung terbelah. Hal itu langsung memperlihatkan jurang yang sangat dalam dan tidak ada tandingannya. Seolah-olah sebuah kejahatan yang sangat menakutkan akan segera muncul dari dalam jurang itu. Ekspresi di raut wajah Lindong telah sedingin es. Dan detik berikutnya sekali lagi Lindong mendorong jarinya sehingga petir-petir yang tidak terhitung jumlahnya di langit ini telah membombardir seluruh jurang itu. Pada akhirnya ada beberapa tanggapan muncul dari dalam jurang, karena pada saat ini Lindong bisa melihat energi iblis yang benar-benar mengerikan telah muncul dari bawah tanah. Hal ini segera menyebar dan memblokir serangan-serangan petir mengamuk dari seorang Lindong. Melihat pemandangan seperti ini, Lindong pun segera tersenyum sambil mengatakan, pada akhirnya kau tidak bisa bertahan ya, keluarlah sekarang juga. Karena Lindong tahu sebenarnya yang bersembunyi di dalam jurang itu adalah Yimo. Tidak lama kemudian awan petir secara perlahan menyebar, tapi detik berikutnya hal itu segera berubah menjadi matahari petir yang besarnya puluhan ribu kaki. Hal ini segera turun dari langit yang bahkan menyebabkan seluruh dunia ini menjadi bergetar hebat. Tatapan mata Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun menggerakkan jarinya ke arah bawah dan membuat matahari petir segera turun dari langit untuk menuju kedalaman jurang. Ketika matahari petir itu telah memasuki jurang, tiba-tiba saja ada suara yang suram dan juga dingin mendesah dari dalam jurang itu.
Segera setelah itu, sebuah energi iblis yang tidak ada habisnya menyembur keluar dari dalam jurang, yang kemudian berubah menjadi cakram cahaya iblis yang ukurannya ratusan ribu kaki. Matahari petir milik Lindong akhirnya bertabrakan dengan cakram cahaya iblis dan akhirnya duar. Dua energi yang sangat menakutkan kini meledak dengan hebat, yang hal itu membuat jurang ini sekali lagi telah diperbesar. Cahaya petir milik Lindong kali ini juga langsung berkelap-kelip, yang akhirnya membuat cakram cahaya iblis dalam sekejap saja langsung retak, dan hal itu hancur berkeping-keping. Setelah hancurnya cakram cahaya iblis, tiba-tiba saja sebuah tangan iblis raksasa menjulur keluar dari dalam jurang, dan hal itu langsung memantulkan cahaya petir milik Lindong dengan satu pukulan. Meskipun matahari petir milik Lindong telah tersebar, namun energi petirnya yang mengamuk masih membuat tangan iblis itu menjadi terluka dan memar. Detik berikutnya, sebuah suara segera terdengar dari dasar jurang. Kau sebenarnya telah mendapatkan batu simbol petir. Setelah suara ini bergema, energi iblis pun dengan deras melonjak dari dasar jurang, yang kemudian secara perlahan berubah menjadi sosok tertentu. Ketika Lindong menyaksikan sosok ini, dia bisa melihat ekspresi yang aneh muncul di wajahnya yang tampan dan pucat. Segera setelah itu, sosok ini pun tertawa sambil mengatakan, pengendali batu simbol pelahap sebelumnya telah mati di tangan raja ini, dan aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya dirimu adalah pengendali dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Namun hari ini kau juga akan mati di tangan raja ini. Sepertinya memang sudah menjadi takdir dari Raja Yimo ini untuk benar-benar bertemu dengan musuh bebuyutan sepertimu setelah bertahun-tahun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya Raja Yimo yang telah muncul ke tempat ini? Apakah itu adalah Raja Yimo biasa ataukah Raja Yimo yang memiliki peringkat Raja Kursi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.